Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu hadirin sekalian, hal mendasar yang mesti disiapkan jika daerah masuk kategori rawan bencana adalah kesadaran masyarakatnya. Jika masyarakatnya sudah sadar, maka mereka harus siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Ketika awal tahun 2018, tanggul Sungai Tuntang jebol dan menyebabkan banjir di Kabupaten Demak. Kita langsung menelusuri penyebabnya. Dan ternyata warga setempat membuat saluran di tanggul agar bisa memasukkan pipa untuk pengairan persawahan. Setelah rembugan, akhirnya seluruh warga sadar bahwa melubangi, menjebol tanggul itu berbahaya. Dan sekarang mereka malah bikin komunitas Jogo Kali atau menjaga sungai agar banjir serupa tidak terulang lagi. Di Kota Semarang, bertahun-tahun masyarakatnya sangat akrab dengan rob. Mereka sadar betul kondisi tanah di wilayahnya. Tapi kesadaran saja tidaklah bisa cukup untuk mencegah bencana itu. Juga termasuk di sebagian wilayah di Kabupaten Demak dan Pekalongan. Maka pembangunan infrastruktur jadi pilihan penanganan. Tanggul laut, kanal, rumah pompa, sampai bendungan dibangun. Meski belum bisa menuntaskan, setidaknya bisa mengurangi. Lain cerita di Kabupaten Kudus. Ada sebuah wilayah yang jadi langganan banjir. Wonosuco namanya. Letaknya yang berada di daerah Cekungan. Selalu jadi langganan banjir setiap intensitas hujan terjadi yang sangat tinggi. Bapak Ibu hadirin sekalian, negara kita ini memang supermarketnya bencana, laboratoriumnya bencana yang sangat besar. Selain banjir dan rob, ada tanah longsor, gempa, gunung meletus, sampai likuifaksi. Ada yang sifatnya bisa kita antisipasi, ada pula yang di luar kendali. Tapi perkembangan teknologi memberi ruang kita untuk lebih memungkinkan menyelamatkan diri. Tapi karena teknologi itu sifatnya hanya memberi warning, maka seperti yang saya sampaikan di atas, kita semua mesti memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan. Seperti hanya komunitas Jogo Kali di Kabupaten Demak. Dalam konteks lebih besar, di lereng Gunung Merapi ada yang namanya Sister Villages, desa kembar. Dari Sister Villages itu, warga dari puluhan desa di beberapa kecamatan di lereng Merapi tidak lagi kebingungan harus melakukan apa begitu oleh warning system kita memberi peringatan peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Mereka sudah paham kapan keluar rumah, apa saja yang harus dibawa, ngumpul di mana, naik apa, dan akan menuju kemana, termasuk harus ada desa apa yang mesti mereka tuju. Hewan ternak yang mesti mereka selamatkan juga harus diperhitungkan. Bahkan dihitung siapa yang harus menyelamatkannya. Sudah tahu semua akan tugas dan tanggung jawab yang mesti mereka lakukan. Dan itu semua harus latihan. Bahkan mereka juga sudah tahu di rumah siapa dia bakal mengungsi. Kekuatan kesadaran masyarakat itu masih ditambah dengan kehadiran relawan dan teman-teman dari BPBD. Dari sekian cara tersebut, Sister Villages menjadi yang paling perfect, sempurna. Memang ini adalah kesadaran yang dibentuk, tapi dengan begitu manfaat yang diperoleh menjadi sangat besar. Kita, pemerintah, selanjutnya memberi stimulan dan pelatihan. Begitu Merapi erupsi pertengahan 2020 lalu, semua sudah otomatis berjalan sesuai dengan rencana. Ya, ada satu dua pasti yang tidak bisa terlaksana. Itulah kesadaran yang saya maksud, yang bisa mengurangi korban bahkan kerugian. Memang setiap wilayah punya karakteristik masing-masing. Cara penanggulangan dan pencegahannya pun juga berbeda-beda. Tapi apapun karakteristik dan cara yang akan kita pakai dalam konteks kebencanaan, kesadaran dan kesiapsiagaan jadi yang utama. Sebagaimana negara Jepang yang memiliki kesadaran dan kesiapan yang tinggi terhadap bencana, baik itu pemerintahnya, terlebih warganya. Dengan itu, mereka pun bisa hidup berdampingan dengan bencana. Apakah kita bisa? Sangat bisa menurut saya. Asalkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita memang mencukupi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.